Kita ini seolah-olah bertarung menghadapi setan, bahkan iblis. Karena iblis atau setan ini mereka berusaha untuk menggoda agar kita tidak selamat, agar kita masuk neraka, agar mereka semua itu ada teman di neraka. Nah, sedangkan kita, hati kita yang terdalam pasti semuanya pada jujur ingin selamat. Sedangkan orang yang selamat itu jika manusia ini mencapai ridhonya Allah, dimaafkan dosanya, bisa berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak tersesat, tidak gentayangan menjadi hantu. Nah, itulah makanya pentingnya kita semua manusia harus bisa kembali ke alam asal. Karena tidak semua atau sedikit sekali manusia yang mampu kembali ke alam asal untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Salam tilawah semesta. Sahabat tilawah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang telah meluangkan waktunya singgah di channel yang sederhana ini. Dan terima kasih juga kepada yang sudah like, berkomentar, dan subscribe. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga berkah selalu. Sahabatku, sekarang kenapa Rasulullah SAW mengutus Rasul, Nabi kepada kita? Karena kita semua ya kebanyakan lupa lagi kepada Allah, lupa lagi jalan pulang nanti setelah meninggal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengutus Rasul, mengutus Nabi. Termasuk kenapa kami membuat channel Tilawah Semesta ini, agar kita bisa mengingat kembali awal atau jalan ya kemana nanti kita setelah meninggal. Kalau diperhatikan, kenapa manusia lupa kepada Allah, tidak tahu sama sekali lagi kepada Allah? Karena ini sebenarnya kalau kita seliksik ya, kalau kita telusuri dari awal, ini semenjak kita lahir ke alam dunia, terus kita merasakan hawa-hawa dunia seperti hangat, itu kan dari aci api, aci sene ya, dingin dari aci angin, terus basah dari aci air gitu ya, dan dari aci tanah. Pokoknya rasa-rasa dunia ini, terus mulai merasakan rasa dan memakan dunia seperti air ASI dari ibu, sehingga mulai berbaur dengan dunia ini. Nah, mulai bisa melihat dunia ini, bisa mendengar dunia ini ya, si bayi itu. Sehingga masuk, sudah mulai jadi penghuni dunia ini dan lupa terhadap alam yang sebenarnya tadi, alam persaksian tadi. Nah, inilah yang menjadi sebab kita jadi lupa. Apalagi semakin terlena ya oleh Allah, itu kan diberikan segalanya, rezekinya duniawi, uang, makanan ya, nafsu, amarah, lawamah, sawiyah, mutmainah, bahkan dengan setannya, dengan iblisnya istilahnya ya. Jadi sehingga kita ini di dunia ini semakin terlena, ada yang jauh. Nah, ini
maksud Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul agar bisa mengingat kembali kita kepada Allah dan tahu kembali jalan kemana kita pulang setelah meninggalkan dunia ini, setelah mati atau untuk yang masih hidup itu, agar tahu spiritual itu kemana jalan yang lurusnya itu, agar tidak terjebak di sebuah alam atau tidak bergentayangan ya, betah di dalam satu makom dan lain sebagainya. Itulah suluk yang sebenarnya. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya melimpahkan kenabian kepada Ruh Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk jalan dari kesesatan ke alam terang ya. Jadi hatta aftot an-nubuwah ila ruhil azam Muhammad khatimir risalah wal huda minad dolalati. Nah itu agar kita semuanya bisa kembali ya mendapatkan petunjuk. Sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, inilah pentingnya ilmu makrifat ya. Di dalam dalil ini seolah-olah memberi khobar kepada kita semua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya memberitahukan kepada semua manusia ya, ini menjurus kepada bahwa manusia ini harus, kalau seharusnya istilahnya, kita ini bisa kembali pulang ke alam asal, tidak tersesat ya. Ya jangan menuduh ini ilmu sesat ya karena terkesan baru, padahal ya yang sesat itu yang tidak tahu jalan pulang kemana, ini ilmu ini harus kemana. Justru yang tersesat ini istilahnya yang terlena di jalan, istilahnya ya, betah di sebuah makom seperti makom ilmu, makom pengetahuan, padahal kan itu masih panjang kesananya. Di dalam ilman itu aja, di dalam kitab syariat, kitab safinah, ada iman taklid, iman ilmu, iman iyan. Iman ilmu ini baru nomor sekian. Terus masih ada iman iyan, iman hakikat, iman hak, masih panjang. Jangan merasa cukup dikarenakan kita sudah pintar, sudah menguasai sejuta ilmu contohnya, padahal jika kita ilmunya tidak tahu harus kemana, bahkan tidak tahu acan, istilahnya tidak makrifat kemana kita pulang, yang tahunya itu sebatas baru pengetahuan saja. Tapi ketika beribadah kita tidak benar-benar si roh ini pergi atau istilahnya ya kembali ke alam asal makrifat kepada Allah, kan itu berarti hanya pengetahuan. Nah itu sahabatku, sahabat tilawah semesta, maksudnya supaya harus berusaha sekuat mungkin ya, tapi jangan jauh juga dari ajaran Rasul, Al-Quran, hadis yang diajarkan kepada kekasih-kekasihnya seperti para sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, para wali, para ulama dan para ahli sufi ya. Ya itulah sahabatku ya. Sekarang rupanya sudah agak jarang ya, jarang sekali yang memperhatikan hal ini. Ya mungkin yang dibayangkan atau yang dibelokkan oleh setan dan iblisnya ini malah ke yang lain-lain, sehingga beda rasanya untuk ilmu makrifat ini ya, lebih malas dan terkesan tidak penting. Beda dengan yang sifatnya komedi atau yang apa istilahnya pahalanya agar supaya kaya rezeki ya, beda untuk yang ini, karena ya itulah ya salah satu pembelokannya, tapi bukan berarti salah ya, mungkin itulah ya saking jadi ilmu tauhid makrifat ini agar jadi terlihat tidak penting. Itulah sahabatku ya, kita terus berjuang menghadapi godaan setan karena ilmu makrifat ini ilmu penting agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkah. Salam tilawah semesta.